Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Itu kan ada videonya, kamu coba dong panas sedikit. Oke. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu semua dalam rangka melanjutkan materi di Shorof 2 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua kita, kemudian untuk guru-guru kita, khususnya dalam ilmu-ilmu bahasa seperti ini, kemudian untuk semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga Allah memudahkan semua urusan mereka dan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu dalam materi shorof, supaya lidah kita terbiasa dengan mentasrif. Nah, kita baca dulu. Sekarang kita baca mauzunnya saja ya. Kita baca mauzun dari semua pola yang ada. Kita sudah belajar 4 pola ya sebenarnya, atau 5 dengan yang kemarin. Nah, sekarang kita baca bersama mauzun dari masing-masingnya. Oke, tanpa saya tulis bisa mungkin ya Bapak Ibu? Ya Allah. Nah, insya Allah bisa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yansuru nasran wa mansuran wa nasirun wa laka mansurun unsur la tansur mansurun min sarun Doroban wa makroban wa doribun wa dhaka matrubun idrib la tadrib matribun madribun nidrobun Fatahayahu fathan wa manfahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ga'ada hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun wa dhaka ga'ada uhsun la tahsun mahsanun ga'ada hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa
hasibun wadaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun gak ada. Oke, semangat semua ya Bapak Ibu. Baru mulai Ustaz, jadi semangat. Oke. Nah, sekarang dah roja ya, rubai mujarrad. Dahroja yudahriju dahrojatan wadih rojan wa mudah rojan fahuwa mudahrijun wadaka mudah rojun dahrij latu dahrij mudah rojun. Oke, sekarang kita masuk wazan mulhaq rubai. Ada 7 bab ya. Nah, kita mulai dari jalbaba. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujalbaban fahuwa mujalbibun wa dhaka mujalbabun jalbib latu jalbib mujalbabun mujalbabun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa dhaka muhawqalun hawqillatu hawqil muhawqalun baytara yubaytiru baytaratan wa bitaran wa mubaytaran fahuwa mubaytirun wa dhaka mubaytarun baytillatu mubaytarun jahwara yujahwiru jahwaratan wa jahwaran wa mujahwaran fahuwa mujahwirun wa dhaka mujahwarun jahwir latu jahwir mujahwarun syaryafa yusyaryifu syaryafatan wa syiryafan wa musyaryafan fahuwa musyaryifun wa dhaka musyaryafun syarif latu syarif musyaryafun salqa yusalqi salqatan wa silqaan wa musalqan fahuwa musalqin wa dhaka musalqan salqilatu salqi musalqan qalnasa yuqalnisu qalnasatan wa qilnasan wa muqalnasan fahuwa muqalnisun wa dhaka muqalnasun qalnis latu qalnis muqalnasun Oke, selesai mulhaq rubai. Sekarang kita masuk sulasi mazid 1 huruf. Kita tasrifkan farroha. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan mufarrihun wadaka mufarrohun farrihlatu farrih farrohun mufarrohun itulah isim zaman dan makan. Oke, qatala yuqatilu. Nadanya beda, Bu. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan muqatilun muqatalun qatilatu qatil muqatalun. Tadi yang itu kembali kali Ustaz ya. Yang ini enggak dibaca, Bu. Ya, ini enggak isim masdar mimnya. Nah, itu enggak ini, ya. Karena masdar mimnya sama dengan isim maf'ul ya. Maf'ul ya. Nah, itu. Oke, sekarang bab ketiga. Akroma yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la
mukrim, mukramun, isim zaman makan. Saya, nah, nanti dicoba lagi. Dikirim Nah, aja Ustaz voice note-nya di grup Ustaz. ya siap Bu, siap. Nah, untuk yang sulasi mazid 2 huruf ini ada 2 nada, Bapak Ibu. Gimana kita baca? Iya, iya. Nah, mungkin saya dulu ya. Nah, taba'ada. Oke. Nah, ini nadanya agak khusus ini. Coba. Oke. Taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun taba'at la tataba'at mutaba'adun mutaba'adun. Oke, bisa Bapak Ibu? Ya, bisa. Nah, ini gampang lah ya. Oke, kita coba 1, 2, 3. Taba'ada ya taba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun taba'at la tataba'at mutaba'adun 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 ya Bapak Ibu. Mutaba'adun. Mutafa'alun. Nah, bab kedua sama juga. Takassara ya takassaru takassuran wa mutakassaran fahuwa mutakassirun wa dhaka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Oke, nah ini bab ketiga. Nah, bab ketiga beda lagi. Nah, ini lebih gampang ya. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un zaman makan. Oke, saya ulang. Mungkin nanti bisa diikuti bersama. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un zaman makan. Oke, kita ulang 1, 2, 3. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un zaman makan. Oke, bab keempatnya sama ya Bu ya. Inkasara yang kasiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wa dhaka munkasarun inkasir la tangkasir munkasarun munkasarun zaman makan. Oke. Terakhir bab kelima sama ya. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dhaka muhmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun zaman makan. Yahmarra Bu. Yahmarra yahmarru. Yang fi'il amarnya. Fi'il amarnya if'alla yahmarra. Jadi fi'il amarnya sama dengan fi'il madhinya Bu. Nah, sama bentuknya. Ya. Nah, cuma di sini yang akan membedakan apakah dia madhi atau fi'il amar itu nanti intonasi dalam mengucapkannya, kemudian juga lahik dan sabik. Nah, apa itu lahik? Lahik itu kata yang mengiringinya atau kata yang setelahnya. Tapi kalau sabik, kata yang sebelumnya. Nah, ini kan bahasanya sebagian ada yang bahasa lisan ya.
Kalau fi'il amar itu kan bahasa lisan. Nah, jadi untuk membedakannya itu nanti terpengaruh juga oleh intonasi orang yang menyampaikannya, Bu. Ya, kalau dia bilangnya yahmarra, nah itu nggak mungkin fi'il madhi. Ya, karena dia nadanya memerintah. Tapi kalau informasi yahmarra Muhammad fil fasal misalnya. Muhammad telah merah wajahnya fil fasal di kelas. Nah, kalau bentuknya seperti itu, berarti kemungkinan besar dia adalah fi'il madhi. Tapi kalau nadanya bernada perintah, nah itu berarti dia fi'il amar. Nah, gitu. Ya, jadi fi'il amarnya sama, Bu. Ihmarra, yahmarru, ihmiraran, wa muhmarran, fahuwa muhmarrun, wa dhaka muhmarrun, ihmarra, la tahmarra, muhmarrun, muhmarrun. Nah, isim fa'il dengan isim maf'ulnya juga sama. Nah, tapi asalnya berbeda. Nah, kalau isim fa'il asalnya ini adalah muf'alilun. Ya, asalnya muf'alilun. Muf'alilun. Nah, kenapa muf'alilun? Kenapa? Ya, karena dia dipisah di sini ya. Lamnya kita pisah. Nah, kenapa menjadi muf'alun? Nah, karena di sini ada dua huruf yang sejenis. Nah, dalam ilmu shorof, kalau ada dua huruf yang sejenis bertemu dalam satu kata, maka di sana wajib diidghamkan. Ya, wajib diidghamkan. Gimana caranya? Caranya huruf pertama kita sukunkan. Kalau huruf pertamanya sukun, gimana bacaannya, Bapak Ibu? Muf'alun ya, muf'alun. Oke, kemudian disatukan, kemudian ditambah tanda tasydid. Nah, bacanya muf'alun. Nah, sementara kalau isim maf'ul, ini asalnya adalah muf'alalun. Nah, jadi asalnya adalah muf'alalun. Nah, muf'alalun. Nah, di sini berlaku juga kaidah idgham. Ya. Nah, caranya sama dengan isim fa'il tadi, yaitu huruf pertamanya harus disukunkan. Nah, ketika disukunkan jadi apa bacaannya? Alun. Nah, seperti ini ya. Muf'alun. Nah, kemudian disatukan, maka dia menjadi muf'alun yang ada tasydidnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi muf'alun isim fa'il asalnya muf'alilun, sementara kalau muf'alun yang isim maf'ul asalnya adalah muf'alalun. Nah, kenapa menjadi muf'alun? Karena sudah mengalami proses i'lal. Nah, i'lalnya dengan apa? Dengan mengidghamkan lam pertama kepada lam kedua. Nah, nanti kita akan belajar i'lal itu setelah kita selesai mengkaji semua wazan yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk sekarang kita pahami dulu kalau asalnya itu saja muf'alilun dengan muf'alalun. Nah, seperti itu. Nah, masih ada yang ragu, Bapak Ibu? Silakan kalau terkait dengan wazan ya. Karena wazan ini akan kita jadikan sebagai pola tempat pengkiasan, ya, tempat kita menganalogikan semua kata yang sama dengan dia gitu. Nah, jadi wazannya wajib benar bacaannya. Karena kalau wazannya salah, nah tentu mauzunnya nanti salah juga ya. Oke, silakan kalau ada yang ragu. Sepertinya yang if'alla saja ya, Bapak Ibu. If'alla yaf'allu, if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun. If'alla la taf'alla, muf'allun muf'allun. Nah, ini sudah kita bahas semua Selasa malam ya.
terkait dengan wazan, wazan sulasi mazid dua huruf. Nah, apa itu wazan sulasi mazid dua huruf? Wazan yang asalnya dari sulasi mujarrad, ya, kemudian ditambahkan dua huruf. Nah, untuk apa penambahan huruf itu? Tujuannya adalah untuk mengubah atau menambah makna. Jadi ketika imbuhannya bertambah, maka makna yang dihasilkan juga bertambah atau berubah. Nah, jadi ilmu shorof ini sama persis dengan bahasa Indonesia. Ya, ketika imbuhannya kita bedakan, maka maknanya juga berbeda. Makan dengan dimakan kan berbeda ya, Bapak Ibu? Iya. Nah, berbeda. Mulia dengan memuliakan itu juga berbeda. Nah, seperti itu. Dan wazannya, sulasi mazid dua huruf ini ada berapa kemarin? Ada 5, ya. Ada 5 pola. Nah, pola yang pertama, tafa'ala yatafa'alu. Kemudian pola yang kedua, tafa'ala yatafa'alu. Kemudian bab ketiga, ifta'ala yafta'ilu. Bab keempat, imfa'ala yamfa'ilu. Kemudian yang terakhir, if'alla yaf'allu. Nah, kira-kira sudah berapa bab yang kita hafal, Bapak Ibu? Udah banyak. Udah banyak. Sulasi mujarad 6 ya. Sulasi mujarad 6. Mulhaq 1. Rubai mujarad. Rubai mujarad 1. Oh, 1. Oke, kemudian mulhaq rubai 1. 7. Udah 14. Mulhaq rubai 7 berarti 14. Kemudian Tambah sulasi 5. mazid Mazid 1 huruf. 1 huruf ada 3. Ya. Nah, 14 tambah 3 11. 17 ya, Bu ya. 17 tambah 5. Tambah 5. 22. Nah, 22 masih sedikit lah ya. Masih lebih dikit dari huruf jar lah. Nah, huruf jar 20. Nah, ini masih 22. Nah, malam ini insya Allah pendek-pendek. 22. Ini masih tergolong wazan yang sering ketemu ya. Jadi yang malam ini kita akan bahas ini termasuk wazan yang masih sering ketemu di Quran. Nah, jadi kenapa urutannya kita urutkan seperti ini? Ya karena wazan-wazan ini penggunaannya lebih banyak dari yang akhir-akhir. Jadi semakin ke belakang, wazan yang akan kita pelajari ini wazan-wazan yang jarang ada contohnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hafal dengan wazan yang sudah dipelajari ini, nah insya Allah nanti kalau membaca teks Arab, nah itu nanti akan ketemu wazan-wazan ini. Oke. Mungkin kita masuk dulu ke bahasan baru. Sebelum nanti kita mudah-mudahan bisa latihan sedikit ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke bahasan pola sulasi mazid 3 huruf. Nah, kalau kemarin sulasi mazid 2 huruf. Nah, sama dengan sulasi mazid 2 huruf, pengertiannya ya, sulasi ini artinya 3 ya. Nah, di sini sudah kita sebutkan. Sulasi itu artinya 3. Nah, kemudian mazid artinya yang ditambahkan. Nah, yang sulasi, maksudnya sulasi mujarad ini ya. Sulasi ini sulasi mujarad, mazid yang ditambahkan dengan 3 huruf. Nah, berarti 3 tambah 3 jumlahnya 6. Nah, artinya wazan sulasi mazid 3 huruf ini nanti fi'il madhinya ada 6 huruf. Ya. Jadi wazannya nanti fi'il madhinya ada 6 huruf. Dan fi'il madhi paling banyak itu hanya 6 huruf. Nah, tidak ada fi'il madhi itu yang 7 huruf, nggak ada. Nah, paling minimal 3. Nah, jadi Bapak Ibu nggak bakalan menemukan ada fi'il madhi tapi jumlah hurufnya kurang dari 3, nggak bakalan ada.
Nah, seperti itu juga kita tidak akan menemukan fi'il madhi yang jumlah hurufnya lebih dari 6. Nah, itu sudah ketentuan ya. Sudah menjadi kaedah dalam ilmu shorof. Nah, secara pengertian, sulasi mazid 3 huruf adalah salah satu wazan dalam ilmu shorof, di mana jumlah huruf fi'il madhinya ada 6 huruf. Nah, sama seperti yang kita jelaskan. 3 diantaranya berstatus asli. Nah, asli di sini maksudnya dia berposisi sebagai fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ya, artinya dia sulasi mujarad ya. Tiga huruf diantaranya adalah sulasi mujarad. Kemudian 3 sisanya itu adalah huruf tambahan. Nah, itu ya. Jadi 3 huruf asli, 3 huruf tambahan. Nah, contohnya misalnya istaf'ala. Nah, ini salah satu wazan yang nanti kita bahas. Istaf'ala ini kira-kira jumlah hurufnya ada berapa, Bapak Ibu? Istaf'ala. 6. Ada 6 ya. Ada hamzah, kemudian sin, kemudian ta, fa, ain, dan lam. Nah, kalau kita cari di kamus, ya, yang kita cari tetap sulasi mujaradnya. Kita buang semua huruf tambahannya. Nah, asalnya selalu fa'ala. Ya, asalnya selalu 3 huruf saja, yaitu fa'ala, istaf'ala. Nah, jadi istaf'ala ini adalah wazan sulasi mazid 3 huruf, yang mana dia terambil asalnya dari sulasi mujarad. Nah, misalnya dalam Quran kita ketemu dengan istahza'a. Hazu'a. Nah, istahza'a ya. Atau istahlaka ya. Istahlaka, pernah nemu Bapak Ibu istahlaka? Istahlaka. Nah, kira-kira sulasi mujaradnya apa ini? Istahlaka. Halaka. Nah, halaka. Ya, halaka. Nah, jadi selalu sulasi mazid berapa huruf pun, kalau nanti Bapak Ibu nyari maknanya di kamus, kembalikan dulu dia ke sulasi mujarad. Nah, istahlaka. Nah, buang huruf ziyadahnya atau huruf tambahannya. Nah, kemudian nanti kita cari halaka. Biasanya kalau sudah ketemu halaka, ya, halaka kan sulasi mujaradnya ya. Nah, nanti di bawahnya akan ada ahlaka, kemudian ada istahlaka. Nah, dia sebutkan semua sulasi mazid yang mungkin ada dari fiil halaka. Nah, nanti pasti nggak semuanya ada. Mungkin yang ada itu cuman wazan af'ala. Kemudian wazan istaf'ala. Nah, itu yang ada. Jadi nggak bisa juga sulasi mazid itu sulasi mujarad itu semuanya kita pindahkan ke bab sulasi mazid 1 huruf. Kemudian kita pindahkan ke sulasi mazid 2 huruf semuanya, atau ke sulasi mazid 3 huruf. Nah, itu nggak bisa, Bapak Ibu. Yang menentukan bisa atau tidaknya adalah ada atau tidaknya wazan mazid itu di dalam kamus untuk fiil sulasi mujarad itu. Nah, jadi kita nggak bisa bikin-bikin. Misalnya doroba, ya, doroba. Apakah bisa kita jadikan dia ke bab pertama, ke bab sulasi mazid 3 huruf? Nggak bisa. Nah, misalnya istadroba. Nggak bisa. Kira-kira bisa nggak, Bu? Nggak Kalau bisa. nggak ada di kamus berarti nggak bisa. Nah, untuk menentukan bisa atau tidaknya, Bapak Ibu cari dulu. Cari dulu di bab doroba. Mungkin yang pegang kamus, mungkin sekarang bisa praktek. Bapak Ibu cari di bab doroba, ada nggak di bawah doroba ini kalimat istadroba? Nah, kalau seandainya tidak ada, berarti doroba itu tidak bisa dipindahkan ke bab sulasi mazid 3 huruf.
Jadi nggak bisa dipaksain gitu ya. Yang menentukan ada atau tidaknya itu bahasanya itu ada di kamus atau tidak. Nah, mungkin Bapak Ibu yang punya kamus boleh dibuka. Apa saja doroba? Kemana saja dia bisa diubah? Doroba, ada nggak? Doroba. Doroba, kemudian Al-doroba, ada nggak kira-kira? Ada yang bawa kamus, Bapak Ibu? Nah, kalau belum kalau kebetulan saya juga nggak megang kamus, agak jauh. Nah, nanti seperti yang saya jelaskan barusan, ya tidak semua sulasi mujarrad itu bisa kita pindahkan ke sulasi mazid 1 huruf, ke sulasi mazid 2 huruf, ataupun sulasi mazid 3 huruf. Ya, yang bisa dipindahkan itu hanya untuk sulasi mujarrad yang di dalam kamus ada kata-katanya gitu. Nah, baru kita bisa menggunakannya sebagai contoh. Oke, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nah, itu pengertian. Itu pengertian dari sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa pola dari sulasi mazid 3 huruf ini? Ya. Nah, ini berbeda dengan sulasi mazid 2 huruf. Kalau mazid 2 huruf kemarin ada berapa? Ada 5 pola atau 5 wazan. Nah, khusus untuk sulasi mazid 3 huruf, polanya hanya ada 4 saja. Nah, jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit dari sulasi mazid 2 huruf. Nah, apa saja polanya? Nah, sekarang kita masuk ke pola yang pertama. Pola yang pertama adalah istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Oke, kira-kira sulasi mujarradnya apa, Bapak Ibu? Istaf'ala. Fa'ala. Nah, sulasi mujarradnya selalu ke sana ya, fa'ala fa'ala yaf'ilu saja. Fa'ala yaf'ilu. Oke. Nah, yang selain fa'ala berarti semuanya itu adalah huruf tambahan. Oke, berarti huruf tambahan pada istaf'ala ada berapa ini? 3. Ada 3 ya. Ada hamzah, Sin, tak. kemudian sin dan ta. Nah, inilah 3 huruf tambahan yang ada pada bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Hamzah, sin, kemudian ta di awalnya. Nah, sehingga bahasa tanda babnya seperti ini. Fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah, sin, dan ta di awalnya. Nah, sangat mudah ini ya. Mudah menandainya. Oke, istaf'ala. Yastaf'ilu. Nah, mauzunnya apa? Di antara mauzunnya contohnya istakhraja. Ya, istakhraja. Yastakhriju. Nah, istakhraja, yastakhriju. Kira-kira sulasi mujarrad istakhraja apa, Bapak Ibu? Kharaja. Kharaja. Hilangkan saja huruf tambahannya. Ya, kharaja. Nah, apa beda maknanya? Istakhraja dengan kharaja. Nah, ini berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika hurufnya nambah, maka maknanya juga berubah. Kalau kharaja itu maknanya keluar. Ya, kalau kharaja keluar. Tapi kalau istakhraja itu maknanya meminta keluar. Nah, itu ya. Meminta keluar. Nah, itu bedanya istakhraja. Kemudian ada lagi akhraja. Ya, ada lagi akhraja. Apa mana akhraja, Bapak Ibu?
Akhraja artinya mengeluarkan. Nah, jadi beda wazan, beda maknanya. Nah, mengeluarkan. Nah, seperti itu. Dari mana kita tahu perubahan makna seperti ini? Nah, itu tahunya dari faedahnya. Nah, dari faedahnya, kemudian juga dibantu dengan kamus nanti ya. Nah, di kamus nanti kharaja itu nanti akan muncul dengan semua bentuk derivasinya atau semua bentuk wazannya yang ada. Ya, jadi kharaja nanti di bawahnya ada akhraja, kemudian ada istakhraja, ada kharraja, ada takharraja. Nah, takharraja apa arti takharraja? Nah, supaya gampang lihatnya saya iniin ya. Saya atur mungkin. Tapi ikhroja itu nggak termasuk sulasi mazid 3 huruf kan, Ustaz? Kalau akhraja sulasi mazid 1 huruf dia, Bu. Ya. Nah, ini sengaja saya tuliskan sebagai perbandingan aja. Bedakan ya. Ya. Kalau istakhraja tadi apa, Bapak Ibu? Meminta keluar. Nah, meminta keluar. Kalau kharaja Keluar. Nah, kalau kharaja itu artinya keluar. Kita mengeluarkan. Ya, kharaja keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Nah, akhraja mengeluarkan. Mengeluarkan. Kemudian ada lagi pecahan dari kharaja. Akhraja, kemudian takharraja. Nah, mungkin pernah dengar Bapak Ibu takharraja? Apa arti takharraja? Takharraja ini artinya wisuda. Jauh ya? Nah, pokoknya lulus lah. Nah, sebenarnya nggak jauh sih, nggak jauh beda. Ya, kalau wisuda itu kan orang keluar dari sebuah dari tempat dia belajar kan? Lolos lah. Nah, lolos keluar. Nah, itu nama lainnya adalah wisuda. Takharraja. Saya alumni wisuda. Takharraja itu wisuda atau alumni bisa juga. Alumni itu kan orang yang keluar dari satu lembaga. Kalau saya keluar berarti saya kalau saya keluar ya takharrajatu min jami'ah, misalnya min jami'ati Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya. Saya alumni Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah, takharrajatu bahasanya. Kalau saya keluar, apa bahasanya, Bu? Saya keluar kharajatu. Ah, kharajatu kalau saya keluar. Tapi kalau saya mengeluarkan si fulan dari kelas, apa bahasa Arabnya? Akhrajatu. Akhrajatu fulanan minal fasli. Nah, gitu minal fasl. Akhrajatu fulanan, saya telah mengeluarkan seseorang itu minal fasl, dari kelas. Nah, gitu ya. Saya meminta keluar si fulan dari kelas. Apa bahasa Arabnya? Istakhrajatu fulan minal fasl. Nah, istakhrajatu fulanan minal fasli. Nah, oke. Saya meminta keluar si fulan itu dari kelas. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Inilah fungsi dari kita belajar ilmu shorof. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini, Bapak Ibu terdorong untuk menguasai wazan-wazannya gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu dengan perbedaan itu, nah kita bingung ini fungsinya apa. Mungkin saya yakin juga ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali belajar, mungkin pusing, ini apa ini pelajarannya, kok nambah-nambah satu huruf nggak jelas gini. Mungkin ada yang seperti itu. Soalnya saya dulu belajar seperti itu juga. Pertama kali belajar, ya Ustadznya ngomong, saya dengarin aja, walaupun saya pusing, tapi lama-kelamaan saya paham sendiri gitu. Ya, setelah kita kumpulkan semua, setelah dikumpulkan semua wazan, oh ternyata futuhnya kita itu setelah selesai semua. Nah, kadang sebagian teman saya ada juga yang, waduh nggak jelas ini, tidur aja. Nah, ada juga yang seperti itu. Nggak jelas ini pelajarannya. Cuma masa satu kata diubah-ubah seperti ini, fungsinya buat apa ini? Ada yang kayak gitu. Nah, akhirnya karena sudah merasa
merasa nggak paham, ya udah dia tinggalin sampai akhir belajar, sampai aliyah, ya dia nggak paham-paham karena nggak mau ngikut lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi perjuangan juga sebenarnya. Kayak gitu. Iya. Nah, bayangin Bapak Ibu, kita belajarnya bertahun-tahun dulu. Iya. Nah, bertahun-tahun. Nah, kalau seandainya sudah bosan dari awal, ya udah berapa tahun dia menganggur itu, nggak ngikutin pelajaran. Nah, sampai akhirnya dia nggak bisa baca teks, kemudian nggak paham dengan cara menerjemahkan. Nah, ada juga yang seperti itu. Rugi ya Ustaz ya. Ya, gimana ya Bu ya? Karena ini sih kecenderungan gitu ya. Pilihan. Karena orang itu kadang cinta terhadap sesuatu itu karena dia paham. Nah, karena dia paham. Atau mungkin karena sudah melihat sekali susah, ya udahlah, kayaknya ini nggak mungkin saya pahami. Nah, akhirnya nyerah. Ada juga yang seperti itu. Dan itu biasa. Ya, itu biasa. Kita belajar ini setahun sama sekali nggak paham. Nah, saya pernah cerita juga dulu ya di angkatan sebelumnya. Saya belajar nahwu sorof itu setahun ya dengerin aja, nyatat, dengerin. Kalau disuruh ngafal ya saya hafalin gitu ya. Nah, kapan saya pahamnya? Saya pahamnya ketika praktek baca. Ketika gurunya nyuruh baca teks yang nggak ada barisnya, nah baru tuh beliau nanyain ini wazannya apa, kemudian polanya apa, cara nerjemahnya seperti apa. Nah, baru sedikit-sedikit saya paham. Oh, ternyata yang dulu disuruh ngafalin buat ini ya. Nah, akhirnya ya udah saya review kembali semua materi yang sudah dipelajari. Alhamdulillah di kelas 2 sanawiyah saya udah bisa ini hanya tahadus bin ni'mah. Saya udah bisa membaca kitab yang walaupun gurunya belum bacain gitu. Dengan modal nahwu sorof yang sederhana seperti ini ditambah dengan kamus. Nah, itu aja 2 modal itu. Belajar kaidah-kaidah dasar ini, kemudian ditambah dengan kamus. Nah, kalau kita sudah paham ini, nanti Bapak Ibu bisa memperdalam sendiri lewat kitab-kitab lain. Nah, Bapak Ibu baca di kitab sorof yang lebih tebal misalnya. Bapak Ibu baca di kitab nahwu yang lebih tebal. Nah, itu bisa nambah sendiri ilmunya. Nah, jadi ini modal sebenarnya. Ya, yang kita bahas sekarang ini modal dasar untuk bisa mengeluarkan ilmu lebih banyak lagi. Ya, karena nggak mungkin ilmu yang kitab yang tebal itu kita pelajari di kelas, nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, karena di kelas itu ya berapa lama lah waktu 45 menit itu kan sebentar doang ya. Iya. Nah, jadi untuk mengkhatamkan kitab itu ya dengan modal ini, ya udah nanti kita baca sendiri di rumah gitu, atau kita baca dengan teman-teman misalnya. Nah, seperti itu kalau di dunia pesantren ya. Nah, tapi kalau dunia kita seperti ini gimana? Nah, ini ya butuh perjuangan lebih sebenarnya ya. Butuh perjuangan lebih. Nah, ya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya Pak ya. Amin. Kita belajar, sebenarnya kita belajar sedikit-sedikit. Nah, nanti lama-kelamaan dia jadi utuh gitu. Nah, ketika sudah utuh itu nanti saya benar-benar bahagia waktu itu ketika saya paham semua setelah praktek baca itu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan nanti bisa juga seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita masih belajar puzzle-nya. Nah, jadi sepotong-sepotong. Jadi ini apa nih fungsinya? Ya, jadi belum terbentuk itu Bu ya. Iya. Kalau ibarat gambar yang ada di puzzle itu kan kalau kita belajarnya sepotong-sepotong kan nggak ada bentuknya. Iya, belum tahu. Nah, ini gambar apa ini? Gambar hewan, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar rumah, atau gambar apa? Nggak jelas. Karena belum terkumpul semua. Nah, coba kalau puzzle-nya digabungin semua. Nah, itu nanti baru jelas. Oh, ternyata ini gambar rumah. Oh, ini ternyata gambar pemandangan. Nah, seperti itu. Nah, jadi belajar ini butuh kesabaran, kemudian butuh keistiqomahan. Nah, seperti itu. Itu cerita pengalaman aja ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan
apa namanya, bisa menjadi Betul, Ustaz. penyemangat lah ya. Ya, betul, Menjadi Ustaz. penyemangat. Dan Soalnya saya tertular dulu, ilmunya, Ustaz. iya Bu. Soalnya alhamdulillah saya setahun belajar ya blank gitu. Nah alhamdulillah di tahun kedua bisa paham. Tapi ada juga teman saya belajar 4 tahun blank semua. Ada juga sampai pas aliyah itu juga nggak bisa. Bahkan sampai 6 tahun belajar di pondok nggak bisa juga. Nah itu ya wallahu a'lam ya sebabnya apa. Ya banyak sebab sih. Ada yang seperti yang tadi merasa sudah nggak sanggup duluan, kemudian merasa nggak butuh, kemudian merasa nggak penting dan lain-lain. Campur malas. Ya, jadi selama keinginan ada, insya Allah lama-kelamaan paham juga, Pak. Insya Allah. Ada kemauan, ada jalan ya, Ustaz. Nah, di mana ada kemauan, di sana ada jalan ya. Pokoknya tekad harus bisa. Iya, Pak. Nah, itu yang penting. Nah, saya senang sekali tuh Pak Suheng kemarin ngirim bacaan tafsir Al-Muyassar. Iya. Ya, jadi beliau rekam suaranya sambil baca teks itu. Nah, itu sebenarnya praktek ini Pak, bagus itu. Iya, insyaallah. Doakan Ustaz. Iya, bagus. Kemudian nanti lama-kelamaan salahnya berkurang itu, Pak. Insyaallah. Nah, salahnya berkurang karena kaidah nahwu kita kan belum selesai juga kan. Nah, jadi itu wajar kalau salah-salah sedikit, nah itu wajar, nggak masalah. Program Ramadan itu, Ustaz. Iya, nah nanti nggak tahu nih, kita Ramadan lanjut atau pengen fokus ibadah atau gimana? Nah, mungkin nanti ya Bu ya, jam 9:30 nanti kita bahas lah. Ramadan bagusnya gimana gitu. Oke, nah jadi ini diantara contoh-contoh penerapan ilmu sorof di satu kata, ya. Begitu juga dengan contoh istad'afa. Ya, istad'afa. Nah, ini kira-kira sulasi mujaradnya apa, Bapak Ibu? Istad'afa. Du'ufa. Nah, du'ufa. Ya, istad'afa, yastad'ifu. Nah, istad'afa ini artinya meminta untuk dilipat gandakan. Nah, istad'afa. Nah, gitu ya. Istad'afa. Kemudian istaghfara. Apa arti istaghfara? Nah, meminta ampun. Nah, jadi cara menerjemahkan bab pertama sulasi mazid 3 huruf itu biasanya ada ada makna permintaan gitu. Ya, ada makna permintaan. Misalnya istaghfara. Nah, setiap selesai sholat biasanya kan kita baca astaghfirullah. Nah, itu astaghfiru itu adalah fi'il mudhari dari istaghfara. Istaghfara yastaghfiru. Nah, sekarang astaghfiru. Kira-kira posisinya di mana Bapak Ibu? Kalau tasrif lughawi. Ya, astaghfiru. Astaghfiru berarti di mutakallim wahdah. Nah, mutakallim wahdah dia. Kita tasrifkan. Yastaghfiru, yastaghfironi, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfironi, yastaghfirna, tastaghfiru, tastaghfironi, tastaghfiruna, tastaghfirina, tastaghfironi, tastaghfirna, astaghfiru, nastaghfiru. Nah, gitu ya. Astaghfiru, nastaghfiru. Artinya apa astaghfiru? Saya memohon ampun Allah. Kepada Allah. Nah, itu makanya bacaan astaghfirullah itu Allah-nya kita baca Allah. Kenapa Allah? Maf'ul bih. Karena dia menjadi maf'ul bih dari astaghfiru. Nah, jadi kalau kita baca bacaan sholat, nah ini sudah bisa diterapkan Bapak Ibu ya. Astaghfiru, istaghfara, yastaghfiru, astaghfirullahal azima. Nah, azima itu naat. Naat dari Allah. Nah, karena naat itu mengikuti man'ut, nah sehingga bacaannya harus sama-sama nasab. Astaghfirullahal azima. Nah, gitu.
Nah, ini diantara contoh mauzun dari istaf'ala yastaf'ilu. Kemudian nama babnya, ya seperti biasa, nama bab untuk selain sulasi mujarrad diambilkan dari masdar. Nah, perlu saya garis bawahi di sini ya. Nama bab untuk wazan selain sulasi mujarrad diambilkan dari masdarnya. Nah, ini catatan penting ya, supaya nanti kita ingat terus. Oke. Karena masdar dari istaf'ala ini adalah istif'alan, maka nama babnya adalah bab istif'al. Nah, jadi kalau nanti saya tanya bab istif'al, ya, bab istif'al itu bab berapa, Bapak Ibu? Bab 1. Nah, bab 1 sulasi mazid 3 huruf. Nah, itu jawabannya. Bab 1 atau bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Oke. Ini nama bab. Kemudian tanda bab tadi sudah ya. Kemudian faedah. Nah, apa faedah bab ini? Bab pertama ini, nah faedahnya sebagian ada untuk muta'addi. Ya, muta'addi yang ada makna meminta. Ya, meminta sesuatu. Nah, kemudian ada juga yang bermakna lazim. Nah, masih ingat bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya muta'addi dengan lazim? Tadi butuh Lazim objek, perlu lazim maf'ul. tidak Kalau muta'addi dia butuh objek, kalau lazim tidak butuh. Tidak membutuhkan Tidak membutuhkan objek. Dia cukup hanya dengan fa'il saja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, contoh yang muta'addi. Apa bacaannya, Pak? Istaghfara Muhammadun Allah. Nah, gitu ya. Istaghfara Muhammadunillaha. Nah, Allah. Nah, kenapa di sini Muhammadun? Karena dia sebagai fa'il dari istaghfara. Ya, sebagai fa'il dari istaghfara. Kemudian Allah, awalnya sebagai maf'ul bih. Allahnya sebagai maf'ul bih. Nah, ini masing-masing punya cara analisis ya. Nah, misalnya Muhammadun. Kalau dalam nahunya pakai PHTA ya. Masih ingat Bapak Ibu? Posisinya sebagai fa'il. Hukumnya rofa. Oke, tanda rofanya dhammah. Alasannya karena dia isim mufrad. Oke, karena dia isim mufrad. Begitu juga dengan lafaz Allah, posisinya posisinya maf'ul. Oke, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa Bapak Ibu? Oke, fathah. Alasannya karena dia mufrad. Nah, sama, karena dia isim mufrad. Nah, istaghfara Muhammadun Allah. Nah, sebenarnya untuk istaghfara pun dalam ilmu nahu kita masih menggunakan PHTA. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Gimana caranya? Istaghfara posisinya sebagai fi'il. Posisinya fi'il. Hukumnya nasab. Nah, istaghfara. Ingat, istaghfara masuk golongan apa dia? Fi'il mu'rab atau fi'il mabni? Fi'il mabni. Nah, fi'il mabni kan ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il amar, kemudian fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun jama'inats atau nun taukid mubasyirah. Nah, itu diingat-ingat lagi. Itu di Nahu 2 kemarin ya. Nah, berarti hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni. Tanda mabni istaghfara apa, Bapak Ibu? Nah, tanda mabninya adalah fathah. Nah, kenapa fathah? Karena dia fi'il madhi yang sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Nah, seperti itu. Ini analisis nahunya. Kalau analisis ilmu sharafnya beda lagi nanti. Nah, di bawah ini nanti.
Ini dia. Agak lebih banyak ya, agak lebih banyak sedikit. Nah, ya. Kalau ilmu sharaf gini Pak, ya kita cobakan ya, karena sudah lama nggak kita praktekkan. Istighfar, sigatnya kira-kira apa? Tafala. Sigat, kalau ditanya sigat, jawabannya salah satu dari yang Dari yang 11. 11. Oke. Ya, 11. Istighfar, sigatnya apa Bapak Ibu? Fiil madhi. Nah, jadi kalau ditanya sikot, jawabannya yang di salah depan. satu dari yang 11 Yang tadi. 11, oh. Fiil madhi, fiil mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim fiil amar, fiil nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu ya. Oke, istighfara sigatnya fiil madhi. Wazannya apa kira-kira Bapak Ibu? Ala. Istafala. Wazannya Istafala. istaf'ala. Ya, istaf'ala. Oke, fi'il madhinya. Nah, karena kebetulan dia sudah fi'il madhi berarti Istaghfara. istaghfara. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Langsung dengan fi'il mudhari ya. Istaghfara yastaghfiru. Wazan madhi. Nah, berarti wazannya istaghfara yang barusan. Ya, istafara. Istaf'ala. Ala yastaghfiru. Yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Oke, nah sekarang bab berapa dia Bapak Ibu? Bab 1. Barusan yang kita bahas barusan. Bab 1 sulasi mujarad. bab Sulasi 1 mazid. sulasi Sulasi mazid mazid tambah 3 huruf. Sulasi mazid 3 huruf. Nah, gitu. Nah, sekarang apa ciri babnya? Barusan sudah kita bahas di atas. Apa ciri babnya? Istafal. Ciri babnya, nah ini dia. Nah, ini ciri babnya. Tanda atau ciri gitu Ibu ya. Nah, ini cirinya. Kita pindahkan ke kolom yang tadi. Nah, berarti ciri babnya fi'il madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah, sin, dan ta di awalnya. Nah, gitu. Jadi semua yang kita bahas di bagan tadi itu perlunya kapan? Perlunya di bagan analisis. Nah, itu makanya Bapak Ibu kenapa ini harus dijelaskan? Nah, ini fungsinya ketika analisis. Nah, kemudian bina. Oke. Apa bina istighfar? Kalau ditanya bina, jawabannya apa kira-kira? Bina sahih. Nah, jawabannya salah satu dari yang 9 yang dulu kita pelajari di sorof 1. Ya, bina itu ada 9. Ada bina sahih, bina mithal, bina ajwaf, ada naqis, ada lafif makrun, lafif mafruq, kemudian majmu, ada mudha'af, kemudian ada mahmuz. Masih ingat Bapak Ibu? Nah, itu di sesi pertama dan kedua di sorof 1. Nah, sekarang apa kira-kira bina istighfar? Bina sahih. Bina sahih. Nah, kita ngelihat bina itu dari sulasi mujaradnya, Bu. Ya. Apa sulasi mujarad istighfar? Ghafara. Nah, kira-kira ghafara binanya apa? Sahih. Nah, bina sahih. Kenapa sahih, Pak? Tidak ada Nah, karena semua hurufnya adalah huruf sahih. Tidak ada huruf ilatnya. Sehingga binanya namanya bina sahih. Nah, bina sahih. Nah, kemudian faedahnya. Nah, kira-kira faedah istighfar apa? Kita kembali ke bagan ini. Nah, apa faedah istighfar? Muta'addi. Tinggal kita masukkan ke kolom tadi. Nah, berarti faedahnya adalah muta'addi. Oke, terjemahannya istighfar. Istighfar Muhammadun Allah. Berarti terjemahan istighfar Muhammad meminta ampun kepada Allah. Karena dia fi'il madhi berarti ada makna telahnya ya.
telah memohon Mohon. ampun. Nah, sudah. Karena yang kita analisis cuman istighfar. Istighfar. Nah, jadi terjemahnya cukup apa namanya? Telah Telah memohon memohon ampun. ampun. Nah, seperti ini. Kalau analisis sorof lebih banyak sedikit. Nah, lebih banyak sedikit. Nggak efektif. Banyak sedikit. Kalau analisis nahu cukup 4 ya. Posisi, hukum, Hukum, tanda, alasan. alasan. Nah, tapi kalau sorof kita tambah supaya lebih gimana ya? Supaya lebih ini aja sih. Lebih paham. Nah, saya berencana mengurangi ini, cuma belum tahu yang mau dikurangi apanya mana? gitu. Penting Iya, semua. karena penting Semuanya semua. Nggak usah dikurangin, Ustaz. Nggak usah, Bu ya. Ya karena Malah nggak tahu nanti. karena Malah nggak sebagian paham nanti. Iya. ya, karena tersesat kita. sebagian takut gitu. Kalau sudah analisis sorof ini kok banyak amat ini. Langsung patah semangatnya belajar. Ya Ini ya. Ustaz, insya Allah nggak Enggak, malah enak. Lengkap. Nggak apa ya, Bu ya? Enggak Iya, Ustaz. iya. Nah, jadi setiap kata Kalau bisa dikurangi, sorofnya juga bisa dikurangi, Sob. Ya, 38 ya, cukup 22 aja gitu. iya, nggak usah dilanjutin gitu, Pak. Iya, iya. Ya udah, berarti kita pasin aja. Nah, tinggal nanti lama-kelamaan lancar sendiri. Iya. Ya, Amin. lama-kelamaan Amin, lancar ya sendiri. Allah. Kalau saya nggak diajarin gini dulu, Bu. Nah, kalau ini kan kita bisa jelas ya. Kalau di pondok itu kan guru bacain aja gitu. Yang Iya. nyimpulin kalau apa? Ya kita nyimpulin sendiri aja nanti. Nah, itu bedanya. Kalau saya, nah ini hasil apa namanya ya? Hasil dari semua yang dipelajari saya kelompokkan seperti ini gitu. Jadi nanti kalau belajar sorof sama guru yang lain bisa saja mungkin nggak sebanyak ini analisisnya, nggak sebanyak ini, mungkin ya tergantung pengalaman belajar gurunya gitu ya. Beda guru. Nah, Ya. jadi karena ini saya rasa lebih memudahkan dan ini sekaligus untuk mengulang materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Karena kalau nggak diulang seperti ini, ya sigot yang dulu kita bahas, ya udah dilupain aja kan. Kemudian wazannya ya udah dulu pernah belajar tapi lupa. Nah, jadi untuk mengulang itu, nah kita ulang lewat analisis. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ini ya, ketangkap fungsinya gitu. Ya, Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya belum begitu mengerti, tahun depan kan bisa ikut kelas lagi kan Ustaz? Iya, Bu. Lagian beri kesehatan, Bu. Nah, amin. Amin, amin. Terus, jadi apa? Semua apa materi yang memungkinkan atau memudahkan kita belajar sudah kita sediakan ya. Jadi ada PDF-nya, ada video ringkasannya, ada video ada video reviewnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ini semua. Kalau ada yang ragu ya tinggal tanyain aja. Ya, Insya Allah ini pelajaran seumur hidup ya. Iya. Jadi nanti kalau Amin. bisa diulang kapanpun gitu. Bisa diulang kapanpun. Tapi tetap beda Ustadz. Mengulang dengan langsung belajar seperti ini tetap beda. Oh ya. Ya. Tapi setidaknya itu bisa membantu lah Bu ya. Video sangat ringkasan sih. itu. Sangat. Ya, betul sekali Ustaz. Nah, 1-2 udah saya buat jilid, saya jajakan buku, Ustaz. Oh gitu. Iya Pak. Alhamdulillah. Saya, Pak. Mudah-mudahan ini bisa diulang semua ya Pak ya. Ini juga bisa disatuin nanti. Nah. Oke, sekarang kita coba baca tasrif ininya ya, tasrif istilahinya. Oke, istaf'ala. Nah, tasrifnya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Nah, jadi tasrifannya cuman ada berapa ini? Ada 10 ya. Karena isim alatnya tidak ada. Oke, istaf'ala. Nah, sekarang kita tasrifkan istaghfara. Kira-kira gimana jadinya?
Istaghfaro. Istaghfaro, yastaghfiru, istighfaron, Istighfaron. Nah, wa mustaghfaron, oke. mustaghfirun, wadaka mustaghfarun, istighfir, la tastaghfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Nah, mustaghfarun. Nah, dalam bahasa kita kan ada istighfar. Istighfar. Misalnya orang marah ya, istighfar. Nah, istighfar itu sigatnya apa, Bapak Ibu? Masdar. Masdar dari istaghfar. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaran. Nah, dalam Quran ada ayat Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Kira-kira fi'il madinya apa? Istahza'a. Istahza'a terus Yastahzi'u. Istihza'an. Oke, terus wa mustahza'an fahuwa mustahzi'un. Mustahza'un. Oke. Istahzi. Nah, istahzi. Oke. Mustahzaun. Nah, gitu ya. Istahza'a yastahzi'u istihza'an wa mustahza'an fa huwa mustahzi'un wa dzaka mustahza'un istahzi la tastahzi mustahza'un. Nah, kemudian dalam Quran juga ada masaluhum kamatsalil ladzi istauqada. Ya, istauqada. Nah, itu masih awal-awal ya. Istauqada. Itu ternyata bab berapa dia? Bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Istauqada. Nah, sekarang kita tasrif Bapak Ibu. Istauqada. Istiqodan. Mustauqidun. Istauqid. La tastauqid. Mustauqadun. Nah, mustauqadun. Istauqada yastauqidu istiqadan wa mustauqadan fahuwa mustauqidun wa dzaka mustauqadun istauqid la tastauqid mustauqadun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hafal wazan satu ini, sebanyak apapun contoh mauzunnya nanti bisa sendiri. Nah, itu makanya yang perlu diusahakan betul itu menghafalkan wazan. Nah, kalau sudah hafal wazan, artinya Bapak Ibu hafal ratusan mauzun nanti. Ya, istaf'ala, istaf'ilu, istif'alan, mustaf'alan. Nah, itu dirutinkan aja. Mulai dari sulasi mujarrad sampai terakhir yang kita bahas. Baca bismillah dulu ya Ustaz biar jadi ibadah. Iya. Iya, niatnya kan buat belajar, Bu. Nah, insya Allah itu dihitung inilah ya. Dihitung ibadah lah insya Allah. Kan ibadah wajib, Bu. Iya. Nuntut ilmu kan wajib, Pak ya. Iya, wajib. Jadi udah dapat ibadah, udah dapat pahala. Amin. Oke. Nah, ini rincian dari bab pertama sulasi mazid 3 huruf ya. 3 huruf. Nah, sekarang kita masuk bab kedua. Nah, bab kedua dari sulasi mazid 3 huruf ini wazannya agak unik. Ya. If'au ala yaf'au'ilu. Nah, if'au ala yaf'au'ilu. Nah, ini tergolong wazan yang sedikit contohnya. Nah, jadi wazannya sedikit. Seperti yang saya bilang tadi, semakin ke ujung belajar, nah itu wazan mauzunnya semakin sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah kita bahas itu adalah wazan-wazan yang banyak contohnya. Nah, gitu. If'au ala yaf'au'ilu. Dia terambilkan dari sulasi mujarrad. Berarti fa'ala. Yaf'ilu. Oke, tinggal kita buang huruf tambahannya. If'au ala. Berarti huruf tambahannya hamzah di awal. Ain sama waw. Nah, hamzah di awal.
kemudian waw, Wow. Wow. dan Sama huruf ain. yang sejenis dengan ain fiilnya. fiil. Antara apa ini? Antara ain Ain. fiil Ain dan dan lam fiil. lam fiil. Nah, gitu. Jadi huruf tambahannya ada 3. Hamzah, waw, Hamzah, kemudian waw, ain. nah, kemudian Ain. huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Oh. Karena ain Iya, iya. fiilnya di sini huruf ain, maka huruf tambahannya juga ain. Ain. Nah, gitu. Nah, ini bahasa tandanya seperti ini. Fiil madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah di awal, dan huruf waw, dan huruf lain yang dan huruf lain yang sejenis dengan ain fiil antara ain fiil dengan lam fiilnya. Agak panjang, Pak, ya. Agak panjang. Oke, tapi yang jelas di sini kalau ngelihat tulisan ini kan gampang ini. Yang kita merahi itu semuanya adalah huruf tambahan. Oke. Nah, apa mauzunnya? Di antara mauzunnya adalah ini. Iya, syau syaba. Iya, syau syaba. Ya, syau. Ya, syau. Ya, syau syaba. Ya, syau shibu. Ya, syau syaba. Berarti huruf tambahannya hamzah, waw, dan shin. Shin. Nah, shin yang kedua. Shin yang kedua. Berarti sulasi mujarotnya apa, Pak? Asyaba. Asyaba. Asyaba, kalau asyaba artinya telah hijau. Ya, artinya telah hijau. Tapi kalau ya syau syaba telah sangat hijau. Nah, itu. Nah, jadi fungsi memindahkan sulasi mujarad ke bab ini itu adalah untuk memunculkan makna sangat. Nah, gitu ya. Makna sangat hijau. Nah, seperti itu. Nah, nama faedahnya namanya mubalaghah lazim. Nah, mubalaghah lazim itu artinya cara menerjemahkan wazan itu dengan menambahkan makna sangat. Itu makanya ya syau syaba. Ya, syau syaba. Oke. Kemudian ihlaula. Ihlaula, apa ihlaula? Ihlaula, yahlau li. Oke. Apa arti ihlaula, Bapak Ibu? Nah, kita cari dulu. Nah, misal ya. Misalnya Bapak Ibu ketemu kalimat ini. Gimana cara nyarinya di kamus? Buang hamzahnya. Buang semua huruf huruf ilahnya, huruf tambahannya. Huruf tambahnya dibuang semua. Nah, sekarang mana saja huruf tambahannya? Hamzah. Oke, terus. Lam. Berarti kira-kira sulasi mujaradnya apa? Kholaya. Hala. Hulwun. Manis artinya. Artinya manis. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nyari di hala. Nah, nanti di bawahnya hala itu ada ihlaula. Sangat manis. Nah, apa arti ihlaula? Telah sangat-sangat manis. Telah sangat-sangat manis. Ihlaula. Nah, telah sangat. Kalau bahasa Indonesianya mungkin nggak segininya ya. Ini mah bahasa kita aja gitu. Kalau bahasa Indonesia kan sangatnya sekali aja. Nah, ini menunjukkan kalau mubalaghah lazim bab ini menunjukkan tingkat kekuatan yang sangat gitu ya. Sangatnya itu sudah berlipat ganda. Nah, itu. Ihlaula, yahlauli. Nah, itu. Oke, nah kemudian nama babnya ya seperti yang di atas diambilkan dari masdar. Nah, masdarnya adalah if'i'al. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan. Nah, berarti nama babnya bab if'i'al. Oke, if'i'al. Faedahnya tadi apa, Pak? Mubalaghah lazim. Artinya dia memunculkan makna sangat. Nah, contohnya seperti ini. Apa beda makna misalnya ya syausyabatil ardu dengan
Misalnya kita bandingkan seperti ini. I'syausyabatil ardu. Apa artinya Bapak Ibu? Tanah itu Udah sangat-sangat hijau. tanah itu sangat hijau. Hijau. Hijau maksudnya subur ya. Nah, subur. Tanah itu sangat subur. Nah, makna subur ini makna yang tertangkap dalam pikiran kita. Kalau hijau itu kan nggak mungkin tanah hijau ya. Nah, jadi hijau itu maksudnya konotasi dari subur. Nah, sekarang ada asyaba. Tanah itu subur. Nah, tanah itu subur, suburnya biasa. Nah, itu bedanya Bu ya. Asyabatil ardu. Kalau asyabatil ardu artinya tanah itu hijau ya, tanah itu subur. Ya udah subur biasa. Tapi kalau i'syausyabatil ardu ya, tanah itu sangat hijau. Nah, gitu. Itu bedanya ya. Itu beda atau itu fungsi kita mengubah sulasi mujarad ke bab kedua sulasi mazid 3 huruf. Oke. Kenapa ada taknya itu, Ustaz? Yang mana, Bu? Ini. Asyabatil ya. Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Lafaz al-ardu ini dia dihukumi mu'annas, Bu. Ya. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Arab itu walaupun lafaznya mudzakkar tapi maknanya mu'annas. Nah, apa di antara cirinya? Nah, cirinya itu adalah kalau kata-kata itu punya pasangan utuh atau pasangan yang sudah formal. Nah, biasanya kalau al-ardu ini pasangannya apa? Sama. As-sama. Nah, berarti al-ardu dengan as-sama dia dihukumi mu'annas. Nah, gitu Bu. Itu logikanya. Ya. Jadi setiap kata yang berpasangan dalam bahasa Arab dia dihukumi mu'annas. Nah, itu makanya lafaz al-ardu. Sekalian nyambung Ustaz, saya mau ingat. Sebenarnya kan penjelasan tentang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu kan mu'annas. Padahal yang ditulis itu kan bukannya itu Rasulullah. Ya, kalau penafsiran itu kan Rasulullah kan, artinya ditujukannya kepada Rasulullah. Kenapa itu pakai lafaz mu'annas gitu? Bukan ya ayuhal, tapi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Oke, baik. Yang menjadi sasaran ilmu nahwu ya, itu hanya di bagian lafaznya saja, Bu. Ya. Ya, kenapa ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mutmain. Nah, gini ya tulisannya ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, di sini an-nafsu ya, kenapa menggunakan ayyatuha? Ya karena an-nafsu ini dianggap sebagai isim yang muannas. Ya, isim yang muannas. Nah, kenapa dia dianggap muannas? Karena teks Al-Qur'an menunjukkan kalau dia muannas. Nah, jadi dengan apa kita bisa memastikan kalimat itu muannas sekalipun lafaznya mudzakkar? Yang pertama tadi kalau kata itu berpasangan. Nah, itu satu. Oke. Kemudian yang kedua, dari mana kita tahu kalau kata itu muannas padahal lafaznya mudzakkar? Itu lewat isyarat dari Al-Qur'an. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada ilmu nahwu bertentangan kaedahnya dengan apa yang digunakan di dalam Al-Qur'an, itu yang disalahkan bukan Al-Qur'annya. Betul. Tapi ilmu nahwunya yang nggak bisa menjangkau semua kaedah yang ada dalam Quran. Nah, itu logikanya. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya kalau kita baca sejarah, ilmu nahwu dan sharaf itu baru dibukukan itu setelah Al-Quran di abad kedua Hijriyah. Sementara Al-Quran sudah ada pada masa Nabi. Nah, artinya ilmu nahwu dan sharaf ini munculnya belakangan. Pertanyaannya, apakah mungkin orang belakangan bisa menyalahkan orang yang duluan? Nah, nggak bisa ya. Masa anak nyalahin orang tua? Nah, ini kondisi normal maksudnya ya. Nah, jadi nggak ada istilahnya Al-Quran itu menyalahi kaedah, nggak ada. Yang ada itu kaedah nahwu sharaf tidak bisa menjangkau semua kaedah bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran nggak pernah salah.
Yang kurang itu ya ilmu nahwu sorofnya. Nah, para ulama nahwu itu nggak bisa. Ini rumusnya apalagi nih ya, kaidahnya apalagi nih. Nah, jadi mereka kehabisan rumus untuk merumuskan Al-Quran. Saking kayanya bahasa Al-Quran. Nah, gitu Bu. Jadi kalau an-nafsu ini mu'annas, kenapa mu'annas? Ya karena Al-Quran sendiri yang mengisyaratkan kalau dia mu'annas. Nah, jadi orang nahwu nggak bisa protes. Oh, nafsu ini harus mudzakkar. Kenapa? Karena nggak ada tanda mu'annasnya. Ya nggak bisa. Karena Al-Quran sudah menganggap mu'annas lafaz an-nafsu, ya udah orang nahwu ngikut aja. Jadi nahwu itu untuk mendekatkan aja ya Ustadznya untuk mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran. Iya, nahwu itu hanya sebagian kaidah dalam mempermudah memahami Al-Quran. Nah, itu. Jadi bagi orang yang ingin mempelajari bahasa Arab Al-Quran, nah pengantarnya ini nih ilmu nahwu nih. Ilmu nahwu atau ilmu sharaf. Pola-polanya gitu ya. Nah, pola-polanya seperti ini biasanya. Hukum kebiasaannya seperti ini. Adapun kata-kata yang menyalahi ilmu nahwu yang sudah kita rumuskan, itu menunjukkan kalau rumusan yang kita rumuskan ini nggak lengkap. Nah, gitu kata orang nahwu, nggak sempurna. Karena Al-Quran paling sempurna ya kita ngikut aja. Kalau Quran bilang gitu ya udah bahasanya memang seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya nahwu sharaf itu menyalahkan Quran. Nah, gitu. Itu konsepnya, Bu ya. Nah, jadi an-nafsul mutmainnah di sini nafsunya kenapa pakai ayyatuha? Ya karena dia dihukum muannas oleh Al-Qur'an. Tapi kalau kalimat yang dipanggil itu mudzakkar, nah itu kita menggunakan ya ayyuha. Nah, misalnya ya ayyuhan nas. Ya, kalau an-nas dia mudzakkar. Nah, itu makanya menggunakan ayyuha. Nah, itu bedanya ya. Kalau ayyatuha ini untuk memanggil perempuan, tapi kalau ayyuha ini untuk memanggil laki-laki. Nah, itu ya. Oke, ini identitas dari bab kedua sulasi mazid tiga huruf. Nah, sekarang kita tasrifkan Bapak Ibu. If'au ala. Oke. Kita baca bersama tasrif wazan ya. Tasrif wazan. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan wa muf'au alan fahuwa muf'au ilun wa dhaka muf'au alun if'au il la tab'au il muf'au alun muf'au alun. Oke. Nah, sekarang kalau sudah hafal ini, ya syau syaba pasti bisa. Ya syau syaba. Oke, kita tasrifkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Syaban fahuwa mu'syawshibun wa dzaka mu'syawshabun ya'syawshib la ta'syawshib mu'syawshabun. Nah, latihan makharijul huruf juga sekalian ya. Iya benar Ustaz. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen melancarkan makharijul huruf, nah cari aja semua kata di kamus itu tasrifkan. Nah, itu lama-kelamaan makhraj gitu. Makhraj gitu. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ini bab kedua dari sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, sekarang bab ketiga. Nah, bab ketiga wazannya if'ala yaf'alu. Nah, ini mungkin agak mirip ya dengan pola sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu ingat, kira-kira bab apa yang mirip bunyinya dengan ini? Bab 2. Bab berapa, Pak? Yang sebelumnya? Yang sulasi mazid 2 huruf. Sulasi mazid 2 huruf. Ingkasaro. Nah, bukan, Bu. Ifa. Sama bunyinya sama dengan ini.
Bab If'ala. bab kelima sulasi mazid dua huruf. Nah, oke, kita review. Bab kelima. Bab pertama kan tafa'ala yatafa'alu. Bab 2 tafa'ala yatafa'alu. Bab 3 ifta'ala yafta'ilu. Oke, bab 4 infa'ala yanfa'ilu. Nah, sekarang bab terakhir. If'ala yaf'alu. Oke. If'ala yaf'alu. Nah, ini kalau if'ala yaf'alu, ini bab kelima. Bab kelima sulasi mazid. 2 huruf. Nah, 2 huruf. Kalau if'ala yaf'alu. Nanti kita bedakan ya, apa bedanya. Nah, if'ala yaf'alu. Sulasi mujarradnya apa, Pak? Fa'ala yaf'ilu. Nah, kembali ke fa'ala yaf'ilu. Oke. Nah, kita patokannya yang di sini ya. Kira-kira huruf tambahannya apa, Bapak Ibu? If'ala. Hamzah di awal. Hamzah setelah ain fiil. Kemudian alif. Ini alif ya, alif Setelah ain fiil. Setelah ain fiil dan lam fiil. Dan huruf yang sama dengan lam fiil. Dan huruf yang sama dengan lam fiil di akhir. Nah, berarti tambahnya ada 3. Oke, if'ala. Nah, tapi kalau sulasi mazid 2 huruf, if'ala tambahnya 2. Hamzah di awal dan lam dan huruf yang sama dengan lam fiilnya di akhir, di bagian akhir. Nah, jadi ada tambahan alif kalau di sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, kalau bahasa panjangnya seperti ini, Pak. Fi'il madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah di awal, alif di antara ain fi'il dan lam fi'il, dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il di bagian akhir. Nah, itu. Ini bahasa lengkap. Nanti kalau kita taruh di bagan analisis. Oke. Nah, sekarang ihmarra mauzunnya ya. Mauzunnya ihmarra. Yahmaru. Oke. Apa bedanya dengan ihmarra yang bab kelima sulasi mazid 2 huruf? Nah, sekarang kita bedakan ya. Ihmarra, yahmaru. Kemudian apa bedanya juga dengan sulasi mujarradnya? Apa sulasi mujarradnya? Hamura, yahmiru. Nah, ini kita pastikan di kamus ya, Bu ya. Hamura atau hamiro atau hamaro. Nah, nanti kita lihat di kamus. Hamura, yahmuru kayaknya. Yahmuru. Nah, apa bedanya yang 3 ini? Kalau hamura telah merah. Nah, ini biasa. Kalau hamura yang sulasi mujarrad merahnya biasa. Tapi kalau kita pindahkan ke bab kelima sulasi mazid 2 huruf, ihmarra, apa maknanya? Telah sangat merah. Nah, telah sangat merah. Ya, sangatnya baru sekali. Nah, merahnya baru sekali. Tapi kalau kita pindahkan lagi dia ke bab ketiga sulasi mazid 3 huruf, maka makna yang muncul telah sangat merah. Nah, jadi merah yang ihmarra ini merahnya sangat pekat. Nah, sangat pekat ya. Nggak tahu kita ini merahnya seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah bentuk mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah dari hamura. Nah, itu bedanya, Bapak Ibu. Kemudian iswada, apa arti iswada? Nah, kalau putih ibyadda, Bu. Kalau iswada itu hitam. Hitam. Berarti kalau iswada apa artinya? Sangat hitam. Telah sangat hitam. Nah, iswada yaswadu. Tapi kalau iswada saja, berarti ya sangat hitam. Nah, telah sangat hitam. Nah, sama dengan ihmarra ini ya. Sama dengan ihmarra.
Nah, Tasjid itu ya Pak, menjadi tambahan terjemahan ya Ustaz? Iya, dengan adanya tambahan huruf yang sama dan huruf tasydid, misalnya ada tambahan huruf 2, tambahan huruf 3. Nah, semakin banyak huruf tambahannya, maka makna sangatnya juga bertambah. Apakah semua wazan seperti itu pakai sangat? Yang wazan ini, Pak? Ya. Nah, yang wazan ini ya, sebagian besarnya seperti itu. Dia biasanya digunakan untuk menunjukkan warna. Nah, wazan ini ya, untuk menunjukkan warna biasanya. Jadi warna, kalau kita ingin menunjukkan warnanya sangat merah atau sangat hitam atau sangat putih, nah tinggal kita sesuaikan dengan wazan-wazan ini. Kalau sulasi mujarrad berarti biasa. Kalau sulasi mazid 2 huruf berarti agak gitu ya. Tapi kalau yang sulasi mazid 3 huruf berarti sangat. Nah, gitu. Oke, nama babnya if'ilal. Ya, if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Berarti nama babnya bab if'ilal. Oke, faedahnya mubalaghah lazim. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Memunculkan makna sangat. Nah, contohnya juga sama hamura Muhammad, ihmarra Muhammad, kemudian ihmarra Muhammad. Nah, ini kan sudah bisa dibedakan ya, Bapak Ibu? Iya. Merah, sangat merah, sangat merah. Oke. Nah, sekarang bagaimana tasrifnya? Nah, ini dia. Oke. Seperti biasa kita baca bersama 1, 2, 3. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun. Agak di sini ada mad lazim kilmi musaqqal ya. Nah, jadi panjangnya 3 alif ini, nggak bisa kurang ya. Oke. Oh ya, 6 harkat ya Bu ya. 6. Apa namanya itu ya? Gimana Bu? Ada namanya itu kalau nggak salah apa gitu. Mad lazim kilmi musaqqal kalau nggak salah. Iya Bu ya, Bu Maryam ya? Iya, betul. Mad lazim kilmi musaqqal. Oke. Nah, ini nggak boleh kurang dari 6 harkat ya Bu ya. Atau 3 alif. Oke. Nah, ihmarra sekarang. Ihmarra 1, 2, 3. Ihmarra ihmirarun wa muhmaran wadaka muhmarun ihmarra la muhmarun ya. Nah, sekarang ibyad telah sangat putih. Ibyad. Nah, gimana tasrifannya? ibyadu wa mubyadun mubyadun ya. Nah, ini makharijul huruf dotnya. Nah, jadi kebanyakan wazan yang ketiga ini untuk mengucapkan warna. Nah, biasanya dengan menggunakan pola ini. Ibyadda, iswadda, ihmarra, isfarra. Nah, kuning ya. Isfarra. Sangat-sangat kuning. Oke, terakhir sekarang. Ya, bab keempat, sulasi mazid 3 huruf, wazannya if'au wala yaf'au wilu. Nah, ini sangat jelas tambahannya. Kira-kira fa'ala. Kira-kira tambahannya? Hamzah. Nah, hamzah di awal. Kemudian 2 waw
antara ain fiil dan lam fiil. Jelas ya, Bu ya? Ya. Fiil madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah di awal dan 2 waw di antara ain fiil dan lam fiil. Oke. Nah, sekarang wazan mauzunnya salah satunya apa bacaannya nih? Ijlawwada yajlawwidu. Nah, yajlawwidu. Nah, ijlawwada yajlawwidu. Apa artinya? Telah berlari sangat-sangat kencang. Nah, itu ya. Ijlawwada itu artinya telah berlari sangat-sangat kencang. Nah, faedahnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu mubalaghah lazim. Dia memunculkan makna sangat. Oke, i'lawwata. Ya, i'lawwata. Ya'lawitu. Nah, i'lawwata ya'lawitu. Nah, i'lawwata ya'lawitu. Oke. Nah, ini di antara mauzun ya. Nah, ini sama dengan yang if'au'ala Bapak Ibu. Jadi contohnya tidak banyak ini. If'au'ala yaf'awilu ini. Ya, contoh mauzunnya tidak banyak. Nah, sehingga penggunaannya tidak sebanyak wazan-wazan yang lain. Oke. Kemudian nama babnya if'iwal. Ya, karena masdarnya adalah if'iwalan. Berarti nama babnya bab if'iwal. Faedahnya mubalaghah lazim. Oke, contohnya ijlawwadha Muhammadun. Apa arti ijlawwadha Muhammadun? Muhammad Muhammad telah Lari kencang. Muhammad telah berlari kencang. Telah berlari sangat kencang. Nah, itu ya. Kencang. Oke, ijlawwadha. Kalau sulasi mujaradnya berarti jaladha. Jaladha. Nah, itu artinya berlari biasa. Jaladha itu berlari biasa, tapi kalau ijlawwadha itu berlarinya sangat kencang. Oke. Kemudian yang terakhir tasrif istilahinya. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. If'awwala. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan wa mu'awwalan fahuwa mu'awwilun wa dhaka mu'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun ya. Oke, sekarang ijlawwadha. Ijlawwadha yajlawwidan wa agak ini ya Bu. Nah, ijlawwadha yajlawwidhu ijliwadhan wa mujlawwadhan wa fahuwa mujlawwidhun wa dhaka mujlawwadhun ijlawwidh la tajlawwidh mujlawwadhun mujlawwadhun wa dhaka mujlawwadhun la tajlawwidh mujlawwadhun mujlawwadhun. Nah, seperti ini. Tinggal Bapak Ibu melancarkan minimal ya, minimal tasrif wazan. Nah, saya jamin ya kalau seandainya Bapak Ibu hafal tasrif wazannya, nah setidaknya nanti kalau ketemu dengan fiil yang polanya sama, nah nanti pasti kebayang. Jadi ilmu sharaf ini ilmu mengcopy apa yang dalam pikiran ke kalimat yang kita baca. Nah, jadi kalau nanti kita ngelihat, ya ibaratnya mirip ini. Kita misalnya pernah ketemu dengan seseorang, tapi setelah beberapa tahun lupa misalnya ya. Nah, tapi ketika ketemu berhadapan, nah kita punya bayangan. Oh, ini dia dulu yang pernah ketemu
di mana ya, di sekolah. Nah, gitu. Nah, bayangan itu yang penting. Ibaratnya wazan ini sebagai bayangan gitu ya. Kalau kita punya bayangan dalam ingatan, nanti kalau ketemu, oh ini dia mirip dengan ini nih. Nah, gitu. Yang penting itu Bapak Ibu bisa memunculkan, oh dia mirip dengan ini, berarti dia masuk wazan bab ketiga sulasi mazid 3 huruf. Atau dia masuk bab kelima sulasi mazid 2 huruf. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Misal, contoh, sebelum kita akhiri ya. Nah, ada ayat bunyinya seperti ini. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Oke. Ada musakhkhar. Kira-kira apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Musakhkhar. Kita tes ya. Musakhkhar. Kira-kira apa bentuknya? Apa sifatnya? Kemudian dia terambil dari kata apa? Dari kata sakhara. Nah, dari kata apa, Pak? Sakhara. Terus yusakhiru. Sakharon. Nah, ini kalau belum hafal wazan seperti ini. Nggak bisa ini kan, nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau hafal wazan, nah insya Allah bisa ngelanjutin, Bu. Sakhara yusakhiru taskhiran. Taskhiratan, taskharan, tiskharan, musakhkharan. Fahuwa musakhirun wadhaka musakhkharun. Nah, wadhaka musakhkharun. Ya, musakhir la tusakhir, musakhkharun, musakhkharun. Nah, apa wazannya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Taf'ilatan. Harus pakai nada apa ya? Ya. Nah, boleh pakai nada, bisa juga. Fa'ala sakhara yusakhiru taskhiran taskhiratan taskharan tiskharan musakharan musakhirun wa dzaka musakhirun sakhir la tusakhir musakharun musakharun. Itulah isim zaman dan makan. Nah, gitu. Nah, boleh. Kalau seandainya lancarnya dengan nada, nah bisa nasrifnya pakai nada, Bu. Oke. Berarti musakhkhar sighatnya apa ini? Musakhkhar. Nah, kita masukkan dia ke ruang analisis ya. Nah, ini ruang analisis namanya, Pak. Ruang operasi. Oke, musakhkhar. Sighatnya apa ini? Sighatnya musakhkhar. Isim maf'ul dia. Ya, musakhkhar sewazan dengan mufa'al. Oke. Sekarang wazannya musakhkhar kira-kira apa, Bu? Nah, mufa'alun. Sama nggak, Pak? Musakhkharun, mufa'alun. Sama. Oke. Sekarang fi'il madinya kira-kira musakhkhar, fi'il madinya apa, Bu? Sakhara. Yusakhiru. Nah, gitu. Sakhara yusakhiru. Oke, saya kasih harkatnya. Sakhara yusakhiru. Oke. Nah, kira-kira wazannya apa, Pak? Wazan madhi. Berarti Asyakhara. Fa'ala yufa'ilu. Oke, fa'ala yufa'ilu. Oke, sakhara yusakhiru. Nah, berarti sudah sewazan ya? Sudah sewazan. Nah, sekarang bab berapa kira-kira? Fa'ala yufa'ilu. Bab 1 sulasi mazid 1 huruf. Nah, sulasi mazid 1 huruf ya. Bab sulasi mazid 1 huruf ada 3. Yang pertama fa'ala yufa'ilu. Bab kedua
Fa'ala yufa'ilu. Bab ketiga. Af'ala yuf'ilu. Oke, sekarang ciri babnya. Masih ingat? Nah, ciri babnya. Boleh lihat contekan, Bu, silakan. 4 terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 4 huruf. Dengan tambahan fi'il madinya. Fi'il madinya terdiri dari terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 4 huruf. Dengan tambahan satu huruf yang sejenis. Satu huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya di bagian tengah. Akhir. Akhir atau tengah, Pak? Tengah. Nah, antara bukan akhir ya. Nah, dengan ain fi'ilnya antara fa fi'il dan ain fi'il. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini datanya bisa kita lihat di yang di atas tadi, di bahasan sulasi mazid satu huruf. Nah, di bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya ya. Ini fungsi kenapa kita jabarkan sedetail ini gitu, supaya nanti bisa dimasukkan di kolom analisis. Nah, sekarang binanya sakhara. Kira-kira bina sakhara apa, Pak? Bina sahih. Bina sahih. Kenapa sahih, Bu? Karena tidak ada huruf ilatnya. Karena tidak ada huruf ilatnya. Berarti bina sahih. Oke, terus faedahnya kira-kira apa ini? Musakhkhar. Nah, lihat faedah di bagan sulasi mazid satu huruf. Bina taksir atau faedah taksir. Nah, itu mengandung makna banyak ya. Mengandung makna banyak. Musakhkhar. Nah, sekarang terjemahannya apa musakhkhar? Yang kalau isim maf'ul cara nerjemahnya yang ditaklukkan atau yang kalahkan. Yang ditundukkan ya. Yang ditundukkan musakhkhar. Ditundukkan. Nah, makna taksirnya di mana? Maksudnya ditundukkan itu banyak ditundukkan. Maksudnya ya ditundukkan apa ayatnya tadi? Was-sahabil musakhkhari, dan awan-awan yang ditundukkan atau yang diatur oleh Allah bainas sama'i wal ardi. Nah, jadi awan itu kan ini banyak ya. Jadi semuanya itu diatur atau dikuasai oleh Allah bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca teks Arab, nah insting ilmu sarafnya dimunculkan seperti ini. Nah, jadi setiap baca Quran lihat lagi, ini sifatnya apa ya? Jadi baca Qurannya nggak selesai-selesai ya. Dapat ilmu tapi. Nggak apa-apa. Jadi untuk untuk latihan selama puasa, Bu ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira pas puasa gimana Bapak Ibu? Soalnya kalau malam kan kita ini ya. Tarawih. Gimana bagusnya? Malam tarawih tidur cepat. Iya. Paginya supaya nggak ketiduran, Pak ya. Kalau siang kayaknya susah biar juga, bangunnya Pak. Cepat. Iya. Habis subuh mungkin Ustaz. Habis subuh kuat nggak Bapak Ibu? Nggak kuat ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu ya. Ya, kasihan ibu-ibu ya. Kayaknya libur Ustaz ya. Ya, kalau habis asar juga kebanyakan ibu-ibu di dapur ya. Habis subuh juga. Iya. Kayaknya kita puasa fokus ini aja, Bu ya. Ibadah ya. Iya. Fokus ibadah aja. Ibadah. Insya boleh sih. Tapi dikirim video ulang materi. Ya, mungkin video pendek itu bisa saya kirim. Jadi nanti setelah Ramadan kita review dari video yang sudah saya kirim gitu, Bapak Ibu. Gimana kira-kira? Iya. Nah, jadi mungkin biar nggak putus juga Ustaz. Ya, kalau putus sama sekali saya khawatirnya lupa semua nanti. Iya. Nah, nanti saya usahakan bikin video pendek.
Nah, jadi nanti reviewnya nanti kita gabung semua aja. Kita gabung sekalian. Kalau ada Bapak Ibu yang ragu, ya silakan di WA itu ditanyakan aja. Nah, mungkin gitu ya, Bu ya. Iya. Itu kayaknya lebih maslahat ketimbang kita sama sekali nggak belajar gitu. Iya. Nah, gitu. Oke. Berarti hari Senin sudah nggak ada lagi nih ya? Nggak ada. Iya. Nah, karena kita Selasa. Materi aja, Ustaz. Ya, materi aja saya bagikan. Nah, nanti kita reviewnya setelah Lebaran, insya Allah. Oke, saya juga karena kita mau puasa, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya, Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama, Ustaz. Kami juga, Ustaz. Ya, mudah-mudahan semua ibadah kita nantinya diterima dan maksimal lah hendaknya. Sehat semua Bu ya. Oke, ya mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Nah, Bapak Ibu bisa tambah analisisnya nanti sebelum tidur ya, kalau mau. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama Pak. Mohon maaf telat gabung. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti rekamannya ada insya Allah. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Kita tutup Bapak Ibu. Baik Ustaz.